terus kemudian berbau, nanti kita akan bahas di urin. Teman-teman sekalian, penunjang diagnostik ini memang apa ya, sebagai pendamping asesmen. Ini teman-teman sudah dapat ya mata kuliah asesmen? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah berarti tinggal melanjutkan. Berarti kalau asesmen itu kan pertanyaan berkaitan dengan keluhan utama, riwayat penyakit terdahulu, riwayat pengobatan, seperti itu kan. Terus ada pemeriksaan juga, pemeriksaan spesifik dan pemeriksaan penunjang berupa eh, gerak fungsi tubuh ya. Terus kemudian ada pengukuran. Pengukuran sudah dapat belum? Sudah pernah? Atau baru ini juga pengukuran? Sudah, Ibu. Sudah, nggih. Baik, Iya. penunjang. Nggih. Baik, berarti kalau misalnya proses asesmen sudah dapat, terus pengukuran juga sudah dapat, pemeriksaan spesifik sudah dapat, berarti tinggal memantapkan di mata kuliah penunjang diagnostik fisioterapi. Ya, ini butuh kejelian dari teman-teman ngetes apa ya kemampuan teman-teman untuk menelisik permasalahannya apa sih dari segi atau sisi yang lain selain dari pemeriksaan fisioterapi. Itu ya untuk penunjang diagnostik. Kebetulan teman-teman ini apa ya masuknya sudah semester 5, jadi tinggal apa ya meneruskan dari pengukuran dan asesmen. Teman-teman sekalian, untuk pengantar penunjang diagnostik materinya Bu Nugi sudah kirimkan di grup, bisa dibagikan dengan teman-teman. Nah, Eh, kebetulan ini kita baru ketemu pertama kali untuk penunjang diagnostik, jadwal praktikumnya belum ada. Nanti Mbak Afifah minta tolong dibagi ya, sesuai dengan kelas apa ya, kelas praktikumnya. Nanti dibagi dua, kelas praktikumnya itu menjadi dua, yaitu tentang darah dan urin. Ya. Begitu. Jadi minggu depan kita sekaligus presentasi dua kasus, yaitu pemeriksaan laboratorium urin dan darah, mengingat minggu kemarin kita sudah kosong, begitu. Terus untuk minggu selanjutnya, oh ya, eh, dosen penunjang itu ada dua, teman-teman. Kebetulan saya dengan Pak Bayu. Karena Pak Bayu itu memegang elektroterapi, maka beliau berkenan yang arahnya memang ke elektroterapi, misalnya seperti EKG, USG, terus kemudian EMG, terus ada spirometri, EEG, dan bone mineral sama nerve conduction velocity. Nah, teman-teman sekalian, karena minggu depan kita puasa, sebaiknya bagaimana? Gitu. Saya apakah langsung praktek di lab atau online selama puasa ini atau seperti apa? Silahkan. PJMK-nya ini tadi ada siapa aja Mbak Viva? Ada Bilkis, kemudian ada Jul, sama Mm-mm. tadi ada Salsabila. Oke, Mbak minta tolong itu dirundingkan karena ini berkaitan dengan apa ya kegiatan spiritual kita di bulan Ramadan ya, tanpa mengurangi apa itu namanya apa ya ibadah kita, pahala ibadah kita juga tanpa mengurangi ilmu yang kita cari saat ini. Begitu. Untuk kelompok praktikumnya sudah dibagi belum Mbak Viva? Dari laboran belum ada, Ibu. Ini kami masih tanya-tanya dari teman-teman Asdes juga. Asli. Nggih, baik. Biasanya kan ini aja. Nanti untuk sementara waktu
ini kan ada tiga kelas ya, Iya, Ibu. tiga kelas. Nah, satu kelas nanti dibagi dua. Nanti minggu depan kita sesuaikan jadwalnya. Jadi satu kelas itu dibagi dua, urin dan darah, ya. Urin dan darah ini membahas tentang misalnya seperti definisi, terus macam-macam darah, terus ada hasil lab darahnya, ada hasil lab urinnya juga seperti itu. Terus indikasi pengobatan. Jadi ada di sini semua ini nanti saya kirim ke teman-teman ya biar teman-teman juga mencari acuan untuk pembahasan minggu depan. Dan sebaiknya sebelum presentasi konsul dulu ke kami agar nggak terjadi apa ya, nggak terjadi kesalahan dalam presentasi. Untuk itu teman-teman dalam mempresentasikan sebaiknya ada hasil yang dibedah begitu ya. Ada yang ditanyakan? Ini berlaku juga untuk materi-materi saya ataupun materi Pak Bayu ya. Begitu. Di sini Bunuki ekstremitas atas dan ekstremitas bawah itu untuk minggu selanjutnya. Ya. Apakah berkenan teman-teman ketika puasa ini harus presentasi di kampus atau harus praktikum? Halo, Mbak Nisa? Iya, Bu. Nih. Eh, Sepertinya nggak apa-apa, Bu, untuk presentasi. Mm-mm. Karena kebanyakan dari penunjang ini kan nanti membaca hasil-hasilnya ya. Jadi nanti minta tolong untuk hasil laboratoriumnya itu minimal 3. Karena sebagai pembanding kasus satu dengan kasus yang lainnya. Ya Mbak ya, PCMK bertugas untuk membagi kelasnya menjadi 2 yang tujuannya untuk mempresentasikan. Satunya darah, satunya urin. Terus untuk minggu depannya ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Iya, untuk itu di sini kan ada Pak Bayu. Pak Bayu berkenannya setelah UTS. Jadi Bu Nungki sebelum UTS itu dimampatkan teorinya Bu Nungki semuanya. Ya, begitu. Terus untuk itu ada CT scan. CT scan itu kebanyakan ada di kepala. Jadi memang untuk CT scan sendiri dan MRI sendiri. Baik, mungkin itu untuk pembagian kelompoknya Mbak Viva sebagai aslab dan teman-teman PJMK minta tolong ini nanti dibagi ke kelompok-kelompoknya. Baik, untuk penugasan selain presentasi nanti juga ada apa itu namanya portofolio. Portofolio itu eh, laporan. Jadi apa yang kalian bahas, yang kalian apa itu cari tahu tentang penunjang diagnostik misalnya urin dan darah itu ditulis di portofolio. Gunungki tidak mempersulit, tidak mengetatkan juga. Paling tidak teman-teman punya catatan di portofolio itu yang tujuannya untuk bekal ujian. Terus kemudian karena ini banyak membaca hasil ya, sebaiknya hasil-hasil tersebut di apa ya, dibahas dulu atau didiskusikan dulu dengan kelompoknya. Ya, terus kemudian ini eh, apalagi ya saya lupa. Hmm, itu dulu kali ya. Terus untuk apa lagi ini? Untuk sebentar lupa. Ini Bu Nuki sudah share tentang pengantar ya, pengantar penunjang diagnostik
Jadi sudah saya kirim, bisa dibaca, tapi ini kita review bersama ya. Yang diagnostik sudah terlihat. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Penunjang diagnostik ini serangkaian tes atau pemeriksaan yang dilakukan, yang mengetes sebenarnya bukan fisioterapi, tetapi fisioterapi membacakan hasil tersebut yang tujuannya untuk membantu diagnostik fisioterapi. Ya, pemeriksaan penunjang diagnostik adalah penilaian tentang respon individu terhadap masalah kesehatan. Misalnya pada pasien dengan inflamasi yang tinggi, itu kita bisa pastikan di pemeriksaan penunjang. Misalnya di pemeriksaan apa darah ya, seperti itu. Atau pemeriksaan pada pasien post CVA. CVA tahu ya, itu pemeriksaan CT scan atau foto ronsen. Atau ada pasien fraktur, nah itu bisa dipastikan dengan foto ronsen ya. Nanti insya Allah ada contoh-contohnya. Tujuannya membantu menegakkan diagnostik pasti, karena tujuannya kalau misalnya bukan membantu menegakkan diagnostik untuk apa lagi? Nggak mungkin dong kalau misalnya itu disimpan untuk apa ya, fotogenik kalian atau disimpan gitu kan tidak mungkin. Atau misalnya untuk seru-seruan konten itu kan tidak mungkin juga. Terus yang kedua adalah memperkuat hasil pemeriksaan. Tujuannya ya tetap untuk menegakkan diagnostik, mengalihkan dugaan diagnostik banding, karena banyak sekali ya fisioterapi itu eh, terdapat penampakan penyakit yang lainnya. Justru itu menjadi apa ya, apa ya, penyakit penyerta misalnya seperti itu. Salah satunya adalah kerusakan apa itu namanya, kerusakan sel darah putih, biasanya disebutnya autoimun, tapi di sini eh, disebutnya adalah apa itu namanya, inflamasi atau apa ya namanya. Biasanya pada pasien-pasien DB atau pasien tipes itu banyak sekali sel darah putihnya. Nah, biasanya ini ada diagnosis dua tersebut. Kalau satunya nggak autoimun ya berarti DB atau tipes seperti itu. Terus memantau perjalanan penyakit. Memantau perjalanan penyakit tuh teman-teman bisa mencontohkan enggak di kasus apa? Contohnya apa untuk memantau itu? Halo? Ada mahasiswanya ya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan aja, tidak ada yang menjawab. Diabetes, Bu, mungkin. Diabetes. Kenapa kok diabetes, Mbak? Kalau misalnya memantau perjalanan penyakit diabetes itu kan sepengetahuan saya sifatnya progresif. Jadi kalau misalnya yang awalnya dicek dari pemeriksaan laboratorium mungkin itu yang awalnya nggak begitu berefek ke fisik
sampai yang terlihat itu bisa jadi sampai eh, terlihat fisiknya berubah kayak gitu-gitu. Terus habis itu nanti ceknya jadi merambah ke mana-mana, misalnya jadi harus cek laboratorium yang jenis lain seperti itu, Bu. Mohon Baik. maaf kalau salah, Bu. Oh, enggak salah. Eh, sudah tepat, Mbak Vinda. Berkaitan dengan penyakit diabetes itu karena sifatnya progresif dan kemudian belum tentu kapan dia selnya membaik belum tahu, maka ini bisa dipastikan melalui pemeriksaan darah seperti itu, seperti darah rutin, misalnya puasa atau saat ya. Teman-teman, apakah pernah melakukan pemeriksaan tes darah? Minimal yang pernah di Opnam ini akan pernah melakukan pemeriksaan darah ya, darah lengkap begitu. Entah yang keracunan ataupun yang apa itu namanya penyakit inflamasi ini bisa terdeteksi melalui darah begitu. Ini sudah betul sekali bahwasannya di darah kita itu banyak sekali kandungan-kandungan zat kimia ataupun eh, bukan berarti kita minum manis terus darah kita jadi manis tidak, tetapi melainkan HbCAg kita tinggi begitu. Ada lagi kah yang progresif selain kadar gula darah? Mungkin seperti kanker atau osteoartritis seperti itu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Penyakit-penyakit yang progresif lagi yaitu penyakit yang sifatnya metabolik. Ya, metabolik itu kan sempat disinggung juga di geriatri, ada penyakit hipertensi, penyakit apa itu namanya asam urat, terus kemudian ada satunya asam urat itu apa? Eh, Kolesterol, kolesterol itu adalah bentuk-bentuk dari hasil molekulnya metabolisme. Nah, itu biasanya bisa dilihat dari prosesnya darah begitu. Baik, kalau dari urin, ada gambaran nggak teman-teman? Urin. Untuk tes narkotika mungkin, Bu. Ya, betul. Tes narkotika. Itu ketika teman-teman tes masuk kuliah, pakai itu juga kan? Pakai Iya, tes itu enggak? pakai, Bu. Pakai. Nah, itu penting. Ya, ada yang sifatnya jangka panjang, ada yang jangka pendek. Jangka panjang itu berarti konsumsinya memang sudah adiktif, ya. Misalnya seperti tidak hanya narkoba, melainkan kita adiktif terhadap obat tertentu, misalnya seperti peningkat stamina. Nah, itu biasanya adiktif ke tubuh kita dan itu bisa terdeteksi di urin. Contohnya seperti vitamin atau suplemen makan yang kita konsumsi yang tujuannya untuk meningkatkan performa itu biasanya akan adiktif di tubuh. Contohnya kalau kita nggak minum kita jadi galau, jadi lemes, jadi nggak karuan rasanya. Nah itu sudah terjadi adiktif di tubuh, ya. Itu contohnya. Terus kemudian ada lagi misalnya seperti pemakaian cat rambut. Nah, itu ternyata bisa dideteksi melalui urin juga, ya. Atau lotion atau apa yang nempel di tubuh kita itu bisa terdeteksi melalui urin jika digunakan dalam waktu yang panjang. Itu ya. Baik, kalau sudah punya gambaran ini sudah baik sekali. Memantau perjalanan penyakit, menentukan prognosis. Maksudnya menentukan prognosis itu seperti apa?
Prognosis itu adalah apa ya, ramalan begitu. Bukan berarti musyrik ya, teman-teman fisioterapi, enggak, tetapi memperkirakan apakah dari hasil laboratorium atau hasil dari fotoronsen ini akan memperparah atau melihat kondisi selanjutnya dari pemeriksaan tersebut. Ya, misalnya dari yang sering saya temui di klinis itu adalah foto ronsen di mana fraktur tibia fibula itu hancur. Nah, kira-kira kalau tibia fibulanya hancur, ini bisa menyatu apa enggak? Begitu. Nah, ternyata itu sudah pakai macam-macam plate dan screw. Apabila tidak membaik ya berarti harus diganti, ya, atau disambung. Seperti halnya malunion. Malunion tahu ya, tidak sempurnanya dalam penyambungan tulang. Seperti itu. Ini bisa membantu fisioterapis untuk menentukan prognosis ke depannya. Jadi kalau misalnya waktunya weight bearing, belum waktunya non weight bearing, berarti seperti apa prosesnya, ya harus diantisipasi. Terus kemudian menentukan intervensi. Tentu salah satunya yang paling sering adalah yang terjadi kelalaian itu pada pasien post CVA. Post CVA itu ada 3 eh, fase golden period ya. Apa aja fase golden period pada pasien post stroke? Ada yang tahu? Atau belum dapat? Belum dapat, Bu. Oh, neuro belum dapat. Baik, kalau neuro belum dapat nanti bisa eh, kayaknya kan melangkahi begitu ya. Baik, nanti bisa sambil mendapatkan kasus neuro ya, neuro pusat begitu. Ya, tentu saja golden period itu di dalam fase 2 kali 24 jam sebaiknya segera apa ya, segera dilarikan. Jika terjadi tanda gejala lemah dan tidak sadarkan diri, nah, ngomongnya Pelo harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pertolongan pertama. Begitu, ya. Terus, apa itu namanya? Pada pasien, apalagi yang paling sering itu? Pada, ya, betul. Serangan jantung pos PJK itu dilakukan pemeriksaan apa, Mas? Sebelumnya? EKG atau EEG kalau pada pasien jantung? EKG ya, EKG ya, bukan EEG. Kalau EEG itu termasuk ke otot atau muscle ya. EEG, EKG itu nanti dipastikan bahwasannya tidak ada pelana yang bermasalah seperti itu atau ritmenya, gitu ya. Kalau pada pasien PJK, kita kan eh, sebagai fisioterapis ya, itu harus seperti apa melihat dari hasil EKG-nya bisa dilatih itu. Harus seperti apa hasilnya? Belum tahu ya. Oke, oke, baik. Mungkin ini pemanasan dulu ya, karena nanti tugasnya pasti banyak. Begitu. Baik, selanjutnya di situ bisa dilihat ya teman-teman bahwasannya prinsip penunjang diagnostik itu ada objektif, valid, reliabilitas, dan sensitivitas. Nanti kita ada cara membaca foto ronsen, MRI, dan sebagainya itu berdasarkan misalnya masalah tulang seperti itu. Kalau orang gemuk, bagaimana ketika di foto ronsen dan sebagainya. Jadi enggak sembarangan baca seperti itu ya. Terus jenis-jenis pemeriksaan di sini ada
pemeriksaan lab ya, pemeriksaan laboratorium lengkap ataupun primer. Primer itu biasanya seperti komposisi lemak dalam tubuh. Teman-teman di sini yang obes itu wajib, bukan wajib ya, tetapi cobalah untuk melakukan pemeriksaan tersebut, misalnya komposisi lemak dalam tubuh. Siapa tahu komposisi lemak dalam tubuh kita itu sudah over, sehingga kita metabolismenya semakin melambat, begitu. Pemeriksaan lab itu ada urin dan darah, seperti yang Bu Nugis jelaskan tadi. Ada X-ray. X-ray itu ya tentang foto, foto, foto muskulu, muskulu dan skeletal. Tapi yang paling terlihat di sini adalah skeletalnya. Tentu saja teman-teman harus tahu anatomi anggota ekstremitas atas atau ekstremitas bawah, ya. Terus kemudian ada EKG. EKG itu tentang pembacaan antara arteri dan vena yang dari pergerakan jantung seperti itu, nggih. Terus selanjutnya ada ultra USG. USG itu tidak hanya melihat janin yang ada di kandungan, melainkan juga melihat dari pergerakan otot ya. Jadi misalnya ada atlet cedera atau apa ya, ruptur biasanya yang sering kita lakukan di apa ya, rehabilitasi medis untuk mendeteksi ini ruptur atau apa yang terjadi pada otot tersebut. Terus kemudian ada CT scan. CT scan ini apa ya, terdapat beberapa lapisan, di mana lapisan itu bisa kita lihat yang bermasalah yang di mana, ya di mana letaknya. Misalnya seperti tumor tulang, seperti tumor atau bulging, itu bisa kita deteksi melalui CT scan. Selanjutnya ada EMG. EMG itu adalah tingkat ketepatan atau kecepatan otot dalam mendapatkan reaksi tertentu. Nah, ini kadang-kadang kita reaksinya apa ya? Reaksinya kadang-kadang apa ya? Telat begitu ya. Misalnya habis dicubit temennya tapi baru bales sekian detik. Nah, itu sudah lemot itu termasuk. Nah, makanya kalau pada atlet ini disebutnya tes kejut atau tes apa ya, agility-nya, kecepatannya dalam merespon. Makanya kalau atlet-atlet itu sebelum dia apa, belum direkrut menjadi atlet, nah itu harus diperiksa dulu untuk EMG-nya untuk mengetahui ketepatan kekuatan ototnya seberapa cepat. Begitu. Terus ada MRI, Magnetic Resonance Imaging. Ya, ini juga bisa mendeteksi tumor ataupun tumor tulang, ini seringkali kita bisa lihat di sini ya. Terus kemudian ada spirometri, eh, peak flow meter. Sebenarnya ini masuk di pemeriksaan, tetapi pemeriksaan kemarin sudah dapat belum? Pemeriksaan peak flow meter dan VO2 max. Sudah dapat belum di pemeriksaan? Di kardiorespirasi sudah, Bu. Oh, sudah dapat ya. Baik, nanti Ya. spirometri, peak flow meter sama pulse oximeter sudah dapat. Peak flow meter sudah dapat. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Pulse oximeter sudah dapat juga. Gimana Mas Rido? Kalau untuk pulse oximeternya masih belum dapat. Oke, baik. Kalau misalnya sudah dapat di pemeriksaan, nanti kita skip. Jadi nanti kita full PJBL begitu ya. PJBL itu artinya base learning. Nanti kita akan praktikum dengan praktisi, misalnya seperti itu. Terus ada EEG. EEG itu juga untuk melihat biasanya pergerakan otot-otot ya.
Karena selama ini kalau misalnya untuk lansia atau dewasa itu tidak begitu digunakan, melainkan ini lebih banyak digunakan pada atlet-atlet seperti itu. Ya. Terus kemudian ada bone mineral density yang tujuannya untuk apa ya, mengeksplor bagaimana sih terjadinya osteoporosis begitu. Jadi pada pasien-pasien oleh apa dan bisa kita identifikasi melalui alat ukur densitometer. Kita jumpai di ini apa itu namanya Car Free Day ya. Biasanya dari keperawatan gitu memunculkan alat tersebut karena alat ini mudah dibawa dan akurat, hasilnya lebih cepat begitu ya. Memang digunakan untuk usia 60 tahun ke atas. Kalau misalnya usianya masih 40-an belum diperkenankan ya. Terus kemudian ada nerve conduction velocity, tujuannya untuk meningkat apa ya, mengetahui rangsang atau respon dari saraf ketika ada respon begitu. Nanti ini akan kita deteksi melalui alat TENS ya, NRAF yang biasa kita gunakan. Terus kemudian ada, baik mungkin itu yang bisa Bu Nunggis sampaikan berkaitan dengan apa itu ya, pemeriksaan penunjang. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Ibu. Belum. Baik, minta tolong nanti karena kita penunjang itu hari Rabu ya. Jadi paling tidak hari Senin itu sudah konsul berkaitan dengan apa yang mau dipresentasikan. Ya, baik mungkin itu saja yang bisa Bu Nunggis sampaikan.